Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amma ba'du. Menyikapi sekarang di bulan Zulhijjah atau yang disebut bulan Raya Agung, bulan haji gitu ya. Saya akan membahas masalah apa saja yang fenomena sering dilakukan oleh umat muslim di bulan Raya Agung ini, di bulan haji ini. Apalagi saya akan membahas karena ada pertanyaan mengenai tentang pelaksanaannya kurban. Saya coba akan telusuri atau ungkap gitu ya, sejak zaman Nabi Adam. Jadi perbedaan sebutan kurban itu dari dulu zaman Habil dan Qabil gitu. Jadi ketika antara Habil dan Qabil ini melaksanakan persembahan kepada Allah gitu. Jadi persembahan berupa apa yang akan diterima oleh Allah gitu. Karena kalau Habil ini mempersembahkan berupa hewan gitu, hewan kurban. Jadi persembahannya berupa hewan. Nah, sedangkan Qabil melaksanakan persembahannya itu berupa buah-buahan gitu. Karena waktu itu terjadi kurbannya Habil diterima karena seolah-olah kurban itu diikat di satu pohon. Ternyata datang, ya mungkin secara ini ada angin bagaimana, kita tahu kurban ini nggak ada gitu. Sebagai tanda bahwa kurban yang dari hewan itu yang diterima. Sedangkan persembahan dari Qabil yang berupa apa, buah-buahan gitu, buah-buahan sampai membusuk tidak ada, istilahnya tidak berkurang sama sekali gitu. Jadi sejak ke zaman itu gitu, zaman Nabi Adam, jadi Allah menerima persembahan berupa hewan yang waktu itu di Qabil mengasih pengorbanan kurban persembahan berupa hewan kibas gitu, kibas yang baik, yang besar gitu, yang dicari yang paling bagus lah diantara kawanan kibas yang dia pelihara gitu. Nah sejak itu jadi persembahan yang dia terima oleh Allah itu persembahan berupa hewan, berupa hewan kurban. Nah lanjut lagi, itu kan permisahan antara persembahan apa yang diterima oleh Allah itu, antara sayuran, buah-buahan atau hewan. Ternyata hewan yang akan diterima berupa akekah, berupa kurban, berupa kiparat gitu. Yang sering dijalankan oleh kita tahunya kurban itu berada di bulan haji aja. Padahal sebenarnya tidak mesti di bulan haji aja. Karena banyak Rasul juga pernah ngejalanin melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa kambing yang serba hitam, kakinya hitam, kulitnya hitam, matanya sampai hitam. Itu yang diniatkan untuk kurban buat kiparat itu sebenarnya.
karena itu melaksanakan bukan di bulan haji. Sebagai kiparat untuk Nabi Muhammad dan kiparat untuk keluarga Muhammad. Terus kejadian lagi bahwa beliau itu melaksanakan lagi pemotongan hewan kurban itu sebagai kiparat ya. Penebusan diri, keluarga, dan umat gitu. Pernah melaksanakan dengan meniatkan bahwa satu untuk keluarga Muhammad dan satu untuk umat Muhammad gitu. Jadi itu dilaksanakan bukan di bulan Raya Agung bulan Haji, bukan. Yang satu itu. Jadi jangan disimpulkan bahwa seolah-olah Nabi juga pernah menjalankan kurban itu satu kambing bisa diniatkan untuk keluarga gitu. Itu kalau bukan niatnya, kalau baginda Nabi kan seorang pimpinan ya, pimpinan umat. Dan masuk kalau saya juga bisa gitu ya, kalau ada kemampuan misalnya untuk rezekinya untuk beli kambing untuk saya potong nih demi kemaslahatan umat muslim sedunia, itu saya bisa laksanakan demi umat gitu. Nah seperti itu kita juga harus paham gitu, harus dipahami sampai dasarnya niat baginda Nabi waktu itu memotong hewan kurban itu demi Muhammad dan keluarga Muhammad, terus pernah lagi demi keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Itu pernah 2 kali diriwayatkan, pernah melaksanakan 2 kali. Yang saya sebutkan itu sebagai kiparat gitu. Kiparatan, tapi dengan memotong hewan kurban itu. Jadi jangan ditafsirkan seolah-olah kita boleh motong satu kurban di hari bulan haji ini meniatkan untuk satu keluarga, ya itu sendiri aja gitu. Kalau kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa sebagai umat gitu ya, kecuali kalau sebagai pemimpin gitu ya, pemegang wilayah itu demi kemaslahatan keamanan nih se-Nusantara biar terhindar dari bencana, itu bisa jadi dilaksanakan dengan memotong hewan kurban itu. Minimal itu berupa kibas gitu. Atau berupa kambing, pokoknya yang kaki 4 itu kan dari kambing, domba, sapi, dan unta gitu. Itu yang disunahkan, sering dilaksanakan sebagai persembahan gitu ya. Nah waktu kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagai Khalilullah, kenapa beliau seolah pernah hampir seolah ditugaskan untuk mengorbankan seorang Ismail yang masih ya perkiraan antara 12-13 tahun ya beliau itu Nabi Ismail, karena pemikiran sudah biasa, udah mencerna gitu, udah paham sami'na wa atona apa yang diucapkan oleh bapaknya yaitu baginda Nabi Ibrahim gitu ya. Pernah bilang ke anaknya bahwa bapak seolah mimpi memotong menyembelih kamu nih Ismail itu. Kenapa dasarnya ada tugas seolah harus, kalau dulu disahkan atau mungkin terjadi pemotongan seorang manusia gitu untuk jadi persembahan atau sebagai seba gitu ya. Karena begitu diangkatnya Nabi Ibrahim seorang dari biasa jadi nabi terus diangkat jadi rasul, ini jagat kabir tuh bisa dibuka, dilihat gitu, dibuka oleh Allah, terus dilihat oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, seolah-olah bisa melihat keadaan penduduk sedunia gitu. Nabi Ibrahim tuh kan ya ada ilmu-ilmunya sampai beliau itu bisa melihat ke langit ketujuh dengan mata telanjang seolah-olah gitu. Karena itu pada mata batin menyatu dengan mata dohir, jadi soal penglihatannya terbuka. Termasuk bisa melihat keadaan di belahan dunia lain. Jadi dilihat tuh di belahan dunia lain kebanyakan pada lagi maksiat. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh berdoa kepada Allah untuk menghancurkan gitu umat-umat yang suka berbuat maksiat itu. Sampai Nabi Ibrahim itu berdoa 3 kali. Mendoakan supaya umat-umat yang suka berbuat maksiat itu dihancurkan, dibinasakan.
Ya memang terjadi gitu. Tapi di kemudian hari, nah, di kemudian hari di usia udah senja ya kan, katanya sampai usia 86 tahun. Beliau itu kan belum punya anak gitu. Akhirnya munajat terus-terusan, ya akhirnya dikasih seorang putra. Itu juga dasarnya oleh Siti Saroh itu untuk menikahi yang sebagai pembantunya, kalau sekarang bisa dibilang sebagai pembantunya, seorang Hajar gitu, yang wanita yang berkulit hitam. Siapa tahu kalau dari Hajar ini punya anak gitu. Ya memang kejadian bahwa begitu menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim ini punya anak yang bernama Nabi Ismail. Tapi setelah bangga-bangganya punya anak itu ya, baru lahir itu harus dihijrahkan gitu, dari Palestina dihijrahkan ke daerah Mekah gitu, Mekah yang sekarang, taruh di situ. Kan ini udah tugas, karena memang Nabi Ibrahim terkenal sangat amat cinta kepada Allahnya gitu. Jadi jangan sampai walaupun seorang anak katanya harus saya korbanin, ya udah saya korbanin, saya tinggalin. Soal gimana gitu, saya lepasin gimana. Saking yakin nggak dengan kekuatan Allah, bahwa tidak dikasih perbekalan segala macam, yang namanya Ismail ini yang masih bayi itu masih tetap tumbuh jadi remaja gitu. Giliran ketemu lagi setelah remaja udah kelihatan ya mungkin bibit-bibit ke nabiannya. Ada ilafat atau ada wahyu melalui mimpi disuruh menyembelih Ismail. Nah di situ walaupun ada istilahnya, mungkin kalau secara saklek dia yakin berani nyembelih, ya berani. Cuma dia tuh karena ada dorongan dari Ismail sendiri. Karena ini anak udah ditinggalin berapa tahun, begitu pas lihat remaja, tapi mimpinya suruh disembelih, akhirnya ya dia sebenarnya nggak tega lah kasarnya itu. Nabi Ibrahim tuh nggak tega, tapi Nabi Ismail sendiri begitu. Kenapa Bapak? Ya udah kalau Bapak merasa khawatir dengan saya, gimana? Udah tutup mata saya gitu. Jangan, biar tidak melihat melotot ke Bapak ketika mau dipotong istilahnya. Kalau ini perintah dari Allah, yaudah jalankan aja. Jadi Nabi Ismail juga sendiri mendorong bapaknya untuk melaksanakan wahyu itu yang datang melalui mimpi. Ya akhirnya mau dilaksanakan gitu. Menurut kisah yang lain tuh itu istilahnya golok sudah menempel, udah di ini tapi nggak mempan gitu. Tapi ada yang riwayat lain juga, soalnya ini baru udah tekadnya udah benar-benar bulat mau mengangkat golok itu lagi mau motong, tahu-tahu ada di depan ada kibas itu. Tapi saya meyakini bahwa golok baru nempel di sini, udah nempel di leher Nabi Ismail. Udah tekadnya udah bulat gitu. Nabi Ibrahim itu udah bulat, tinggal tarik aja itu, udah tinggal seret aja gitu. Atau kibas ada kirim dari malaikat menahan agar diganti kurban itu. Nah, kurban itu disebutnya bisa jadi penebusan. Bukan di hari haji. Karena Ka'bahnya juga belum dibangun gitu. Ya, belum ada acara istilahnya ritual tawaf menghajikan gitu, belum gitu. Waktu Nabi Ibrahim itu. Walaupun sering ada kumpul-kumpul ya, jadi dari mana-mana kabilah-kabilah tuh ke Mekah itu udah banyak gitu. Baru pondasinya di zaman Nabi Adam sudah ada gitu. Cuma katanya terkena air bah waktu terjadinya di zaman Nabi Nuh gitu. Akhirnya itu bangunan hancur. Nah, itu dibangun lagi. Jadi waktu itu istilahnya belum seperti sekarang sebagai rukun haji gitu ya. Itu datang-datang tahu-tahu suruh ada ilafat suruh nyembelih Nabi Ismail gitu akhirnya. Jadi itu penyembelihan waktu itu untuk penebusan gitu. Jadi waktu Nabi Ibrahim menyembelih
kibas yang besar itu, yang bertanduk besar, itu sebagai penebusan diri yang pernah mendoakan umatnya. Jadi berpuluh tahun ke belakang Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan umat pembuat dosa lah istilahnya. Karena di situ begitu ini dikasih tahu ke Nabi Ibrahim, kamu tega enggak memotong anak? Insya Allah gitu. Nah seperti halnya begitu saya juga, kata Allah, saya juga enggak tega menghancurkan umat, tapi berhubung doa kamu 3 kali, akhirnya saya hancurkan itu umat saya gitu. Seperti itulah pembicaraan antara Allah dan Nabi Ibrahim itu. Seperti halnya kamu sayang terhadap umat yang dibangga-banggakan, seolah-olah ditunggu-tunggu karena berpuluh-puluh tahun mandul gak punya anak, tahu-tahu dikasih dipercaya punya anak, kan kitanya senang gitu. Begitu senang disuruh disembelih, ibaratnya gimana gak tega gitu ibaratnya. Nah itulah akhirnya sama Allah dikasih tahu. Seperti hal seperti itu, pada saya ini bisa menjadikan umat yang kamu lihat itu Ibrahim gitu, kalau kita bilang obrolannya. Itu umat saya yang ciptakan, saya bisa aja dijadikan umat satu keyakinan, satu beriman semua gitu. Kenapa kamu berani seolah mendoakan untuk menghancurkan umat itu? Padahal saya yang menciptakan. Saya itu sifat Rahman Rahim gitu. Nah sekarang dibalas, kamu coba kalau benar sama anak kamu gitu, gimana perasaannya? Seperti itulah kisah Nabi Ibrahim sebenarnya. Jadi yang berupa kurban ini, berupa hewan, itu bisa berupa akikah atau kiparat, penebusan, bisa gitu. Nah di kemudian hari di zaman Nabi Muhammad SAW, nasib ini jadi seolah jadi rukun gitu. Rukun haji seolah harus ada potong kurban gitu. Nah, padahal sebelumnya Nabi juga pernah melaksanakan di luar bulan haji itu, melaksanakan penebusan. Pemotongan hewan kurban berupa hewan, ya kurban berupa hewan itu. Untuk menebus keluarga, dirinya dan keluarga, terus di lain hari untuk menebus keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi sebenarnya kita juga istilahnya kalau dapat rezeki gitu ya, boleh saja ikut melaksanakan kurban, tapi kalau sebelum melaksanakan ekah ya tuh ekah dulu gitu. Terus kalau ekahnya belum, dari sejak bayi ini belum dilaksanakan, ya hitung aja, itu kan soalnya aturannya ekah itu 7 hari dari kelahiran, terus potong rambut, terus membagikan hewan kurban ini, kalau yang buat laki-laki 2 ekor, kalau yang perempuan kan 1 ekor saja. Kalau ini dari kisahnya itu dikiaskan seolah kambing atau seekor domba yang bertanduk besar itu, yang mulus, yang gak cacat gitu, yang bagus lah pokoknya ya kesehatannya itu. Jadi ini diisyaratkan seekor kambing atau domba ya yang jantan gitu. Karena sekarang ada yang seolah-olah kurban boleh dengan kurban kambing betina atau domba betina atau sapi yang betina juga mungkin. Ada itu dikiaskan itu harus yang jantan gitu. Ya mungkin itu berbeda pendapat sama orang lain. Jadi kalau mau istilahnya seolah bebas, penting berkaki 4 gitu. Tapi kalau dalam kisah-kisah yang di ini, baginda Nabi itu melaksanakan seperti penebusan itu juga tetap dicari yang bertanduk, yang sehat gitu. Cuma ada ini depan saya ini ada kitab. Di sini bab kurban dan bab akikah gitu. Jadi dalam kitab ini di situ jelas mencantumkan bahwa Nabi pernah melaksanakan istilahnya kiparat dengan hewan kurban yang berwarna serba hitam gitu. Kaki hitam, bulu-bulu badannya hitam, matanya hitam, segala macam.
Itu pernah, seolah diambil yang cirinya seperti itu gitu. Tapi itu bukan di hari bulan haji itu. Pelaksananya di luar bulan haji. Terus mengenai yang sekarang nih banyak-banyaknya seolah merasa bangga dengan memotong hewan kurban sapi gitu ya. Jadi satu ekor sapi oleh 7 orang nama. Padahal itu kisahnya terjadi waktu di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena rombongan baginda Nabi ini seolah dilarang masuk ke Mekah. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Akhirnya terhenti di Hudaybiyah itu sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah itu gitu. Nah, keadaan waktu itu para sahabat dengan Nabi itu yang berjumlah 1.400 orang. Kalau saya melihat secara batinnya angkanya 1.403 orang ya. Tapi ada keterangan di pemahaman lain yang dibahas oleh ustadz lain itu katanya 1.600 gitu. Tapi yang saya lihat ini sekarang ini angkanya 1.403 orang gitu. Nah, dari yang sekian 1.403 orang itu, ini tidak semuanya membawa hewan untuk dipotong. Karena di situ tercatat bahwa waktu umroh itu kan bukan haji, itu waktu pelaksanaan umroh. Waktu memotong itu kebetulan ada 70 ekor unta. Tapi di sini di keterangan bahwa sahabat lain berkata bahwa waktu itu terjadi pemotongan hewan tuh unta dan sapi. Sedangkan di keterangan lain tuh jelas hitungannya bahwa untanya tuh 70 ekor gitu. Terus yang di keterangan lain sapinya juga ya seperkiraan hampir sama gitu. Karena itu ada 2. Tapi banyak juga yang tidak membawa sama sekali hewan untuk disembelih gitu ya. Di pelaksanaan umroh itu gitu. Jadi yang 1 ekor sapi itu, 1 ekor unta juga sama gitu. Itu untuk istilahnya untuk dibagi 7 orang. Baginda Nabi memotong seekor unta itu rampasan perang 4 tahun sebelumnya itu yang punya Abu Jahal. Jadi beliau itu membawa unta yang dulunya bekas bukan hampir soal rampasan gonimah gitu ya. Yang punyanya Abu Jahal itu 4 tahun ke belakang dipelihara oleh Nabi. Nah, waktu umroh itu dibawa untuk dijadikan kurban gitu. Nah, beliau itu baginda Nabi itu memotong onta gitu, unta. Nah, itu 1 onta itu dibagi ke 7 orang gitu. Bukan nama 7 sahabat di 1 onta, bukan, itu punya Nabi. Onta yang dari Abu Jahal itu yang punya Abu Jahal yang pernah jadi barang ghanimah lah, rampasan itu. Jadi dari 1 ekor unta ini dibagi untuk 7 orang karena enggak yang lain tuh ada yang enggak bawa. Nah, yang membawa sapi dibagi ke 7 orang gitu. Kalau ada yang bawa kambing, domba ya buat sendiri saja gitu. Soalnya seperti itu. Tapi kenapa sekarang ini seolah-olah 7 orang mengorbankan 1 sapi? Jadi 7 orang ini 7 nama gitu mengorbankan 1 sapi. Dia berkurban 1 sapi. Yang 7 nama ini, 7 orang ini. Pada baginda Nabi di Hudaybiyah itu waktu umroh melaksanakan kurban dari 1 ekor unta untuk 7 orang dibagikan ke 7 orang gitu. Bukan kebalik. Kalau sekarang kan 7 orang, mana sapi kamu itu, sapi kamu itu. Yang 7 orang ngaku ke 1 ekor yang sapi itu. Di sini jadi kebalik ini.
Tapi memang ini kejadiannya mungkin kalau waktu seingat saya dari tahun 80 ke sana. Ya kita juga suka apa memperhatikan waktu masih kecil gitu. Kalau dulu kurban paling kambing, domba udah. Kecuali orang kaya motongnya sapi gitu. Itu sapi satu orang dipotong gitu. Tapi sekarang hampir mungkin dari setelah itu ke sini-sininya kok makin gebiar lah seolah-olah ini hewan kurban ya 7 orang kurbannya 1 ekor sapi. Jadi saya juga gak habis pikirin. Pemahaman bisa jadi kebalik pelaksanaan. Jadi mencontoh waktu pelaksanaan umroh zaman Hudaybiyah itu memotong sapi unta dibagi 7 orang. Kalau sekarang yang 7 orang mengorbankan 1 sapi seolah kayak gitu. Jadi kebalik sebenarnya. Itu tidak istilahnya tidak sesuai sunnah sebenarnya, tidak sesuai dengan contoh Nabi sebenarnya. Ini dari contoh siapa yang nganjurkan ini? Ya bisa jadi orang-orang awam kan nggak paham gitu, nggak tahu kata ustadznya udah pokoknya 7 orang nih ada istilahnya iuran arisan gitu, arisan di 1 ekor sapi nih 7 orang. Padahal dulu bukan begitu, justru kebalik gitu. Tapi ada yang paham sekarang ini saya istilahnya sama mantunya seorang yang berduit itu yang jadi pengusaha lah di Tasik gitu. Beliau itu kadang-kadang kurban 9 ekor sapi dan dombanya itu sampai 30 ekor. 30 ekor domba. Jadi beliau itu pengusaha, punya pegawai lah istilahnya, pegawai yang ya sehari-hari di rumah dia gitu istilahnya, di tempat kerjaan dia gitu. Nah kalau saya punya anak nih, ibaratnya ada keluarga, ada istri anak 9, itu udah jatahnya 1 ekor sapinya gitu. Pas keluarganya 9 ya udah berarti 9 ekor sapi. Nah ini pegawai-pegawainya dikasih 1 ekor domba, ya udah sama pegawainya domba buat kamu potong di kampung kamu gitu. Ini yang sekarang itu sebenarnya 1 orang 1 ekor sapi gitu. Saya perhatikan itu bertahun-tahun beliau seperti itu. Kalau kita tidak mampu sapi, ya udah kambing dulu lah. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah aja gitu. Karena ada yang sekarang ada yang mungkin katanya ada imam dari mazhab yang 4 itu ada salah seorang yang membolehkan kalau kita mampunya sama seekor ayam, ya udah kurban ekor ayam. Padahal kejadiannya tidak ada itu contoh bagian Nabi itu mengorbankan 1 ekor ayam, tapi paling rendahnya itu paling kecilnya itu ya kambing gitu, yang kaki 4 gitu. Tapi pernah saya juga melaksanakan motong 1 ekor ayam, tapi itu dalam acara khotaman. Kalau kita ini mempelajari ilmu lah ya, ilmu kebatinan, ilmu pergaiban. Nah begitu beres tirakat segala macam, kita itu seolah harus melaksanakan khotaman. Tanda bahwa kita itu udah beres tirakat lah istilahnya gitu. Nah itu diharuskan memotong 1 ekor ayam jantan dengan seperti nasi tumpeng lah gitu. Karena disimbolkan juga itu juga, karena ayam kan kakinya 2, kita manusia kakinya 2 juga gitu. Jadi seolah boleh khotaman dengan itu. Tapi niatnya bukan kurban gitu itu. Niat khotaman gitu. Nah, kalau kita mau melaksanakan kurban di bulan haji di Raya Agung silahkan. Tapi setelah salat Idul Adha gitu ya. Kalau kita mampunya 1 ekor kambing, ya udah potong aja kalau ada biayanya cuma buat kambing. Kalau ada buat domba ya ada beli domba. Kalau kita mampu beli sapi, ya udah beli sapi. 1 ekor sapi buat kita sendiri. Tapi jangan sampai ini 7 orang soal rembukan udah
saya sapinya ini satu, kita udunan 7 orang gitu. Jadi biar dilihat, oh saya mah kurban sapi, daging sapi. Pas ditanya mana sapinya, itu. Padahal itu yang sapi itu bukan punya dia sendiri karena ada 6 lagi orang lain itu juga pada ngaku. Akhirnya kan ya itulah memang ada keterangan bahwa yang sampai itu bukan dagingnya si kurban ini, memang bukan, tapi nilai ketakwaannya kita. Tapi yang jadi masalah kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang dimaksud dengan Nabi dulu itu waktu zaman Hudaybiyah itu, ya apa jadinya kalau dibilang ibadah kalau nggak sesuai dengan syar'i, nggak masuk, nggak ada penilaiannya. Apalagi niat kurban sapi dengan perasaan seolah saya sudah mampu melaksanakan kurban sapi. Padahal sapi bukan punya dia sendiri, punya 7 orang gitu, punya yang lain juga di sapi itu gitu. Itu jadinya nol. Jadinya nol. Jadi udah aja kita sedekah aja gitu. Sedekah daging, ibaratnya beli dari pasar, udah yang udah digantung saya beli karena saya mampu belinya daging nih, tapi buat sedekah bukan kurban gitu. Kalau kurban ya udah potong kambing, potong domba, potong sapi gitu. Yang punya sendiri gitu. Kalau saya sering motong juga disuruh orang. Bukan saya yang kurban itu. Karena ya cuma baru mampunya di situ. Ya kalau dibilang ya belum niat aja, iya memang. Karena kalau niatnya mau kurban, ya istilahnya yang saya bilang tadi bahwa buat kambing, buat apa domba ya bisa aja gitu tahun kali gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang ya memang kalau ibadah itu sebenarnya penilaian Allah ya. Tapi kadang-kadang udah di masyarakat itu udah beda gitu. Motong apa? Lah kambing paling berapa kilo daging. Padahal kalau saya pernah kurban juga seekor apa domba itu. Ibaratnya secuil juga nggak makan gitu. Udah bagiin aja gitu. Tapi sekarang yang katanya punya apa kurban sapi, udun apa arisan sekian juta gitu. Tapi kan dia tuh balik lagi tuh karena dia dapat sepertiganya itu. Yang sepertiganya per orangnya bisa 6 kilo 7 kilo dapatnya. Bisa dapat lain-lain lagi. Jadi nilai ibadahnya tetap mencari dia itu pengen daging aja dengan dibalut dengan seolah telah melaksanakan kurban gitu. Karena orang-orang yang haji juga dia udah sekalian kan paket haji itu bersama apa kurbannya gitu. Tapi dia kan nggak meminta yang 1/3-nya, kan nggak ada yang dari haji itu ini bawa daging dari sana ini kurban saya dapat yang punya saya nih yang sepertiganya istilahnya. Kan enggak juga. Dia ngorbanin udah los saja. Terserah mau dibagikan kemana-kemana kan kayak gitu seperti yang haji itu. Tapi di lingkungan saya terutama yang saya perhatikan dia mengeluarkan uang ya karena dia kepikiran bakal kembali lagi tuh dapat jatah daging itu yang dari sepertiga. Jadi begitu niatnya seperti itu saya mendingan tidak saja melaksanakan kurban itu. Karena buat dilihat secara manusiawi lah istilahnya dilihatnya pengennya gimana, oh bahwa saya ini bangga telah melaksanakan kurban. Pada kata Allah ini, oh kalau kurban kamu udah saya ganti kan itu dapat jatah lagi kamu udah balik lagi ke kamu. Kalau hitung-hitungan istilahnya hitungan, oh ini kurban sekian nih. Kata Allah itu kan dagingnya udah kamu makan lagi, nggak disedekahkan murni kan. Tetap aja mengharap gitu, mengharap jatah bagian itu. Walaupun iya memang ada jatahnya, ada haknya gitu. Tapi kalau niatnya kita kurban untuk mengharapkan apa hasil atau jatah itu, jadi di situ terjadi hitung-hitungan dengan Allah gitu.
Ya mungkin kalau udah paham mungkin yang namanya kurban itu bisa bermacam-macam istilahnya peruntukannya gitu. Memotong kambing atau memotong domba untuk anak yang baru lahir, yang laki-laki harus 2 ekor, yang perempuan 1 ekor. Itu juga di 7 hari kelahiran. Terus gimana kalau yang udah tua nih atau yang udah ini baru melaksanakan karena baru punya uangnya buat beli kambingnya atau beli dombanya. Ya itu bisa dihitung usia kita dibagi 7 hari itu gitu ibaratnya. Jadi hitung-hitungan aja. Kalikan 7, kalikan 7, kalikan 7 terusan. Pas dihitung-hitung, oh saya akan melaksanakan EK-nya nih bulan atau tanggal sekian nih. Karena perhitungannya kok jatuhnya kalau dikalikan 7 hari itu dari sejak kelahiran itu jatuhnya bulan anu gitu. Udah laksanakan aja EK. Jangan melaksanakan, memang jenisnya kan itu kurban itu. Cuma niatnya peruntukan kiparat. Kita dikasih nama, beri nama oleh orang tua gitu kan. Terus dengan penebusan kiparatnya, karena setiap anak yang lahir itu tergadaikan oleh Eka gitu, oleh penebusan gitu, melaksanakan pemotongan hewan kurban itu. Terus kenapa di pelaksanaan haji juga ada? Allah harus melaksanakan penebusan itu. Karena kalau dulu-dulu itu kalau kita mau berhaji itu pasti kita itu dikasih nama baru atau mengganti nama baru. Seperti kita itu baru lahir dikasih nama gitu. Biar gitu, biar berkah segala macam, gampang rezekinya, selamat waras, mulia hidupnya gitu. Nah, termasuk waktu haji juga sebenarnya itu. Makanya ada kalau orang tua dulu yang jadi haji itu namanya ini, kok sekarang udah haji nama hajinya ini gitu. Karena di situ ada penebusan juga. Kita harus melaksanakan kurban itu untuk mengganti apa memberikan nama baru untuk istilahnya syukuran dengan nama yang tadinya sebelum haji gitu kan. Begitu udah haji udah ada nama baru tuh pasti. Sampai akhirnya harus potong rambut tahalul itu kan. Nah, kita yang 7 lahir kan sama itu. Begitu lahir 7 hari istilah Sunda ada puput gitu ya, yang pusarnya copot, baru itu melaksanakan istilahnya marhabaan, terus ngasih nama, terus pemotongan hewan akikah itu untuk jadi nama ini nggak kosong gitu karena sebuah doa gitu. Nah termasuk di haji juga pelaksanaan haji itu kan ganti istilahnya dari nama di kampung begini setelah haji namanya ini itu kan sama ada potongan hewan kurban walaupun tidak oleh si jemaah haji itu yang melaksanakan kan ada petugas yang telah diserahkan. Karena itu juga sunnah Nabi gitu ya. Karena Imam Ali pernah diperintah oleh baginda Rasul untuk melaksanakan ekahnya seseorang gitu. Yang seorang itu yang melaksanakan ekahnya nggak boleh makan kan dagingnya segala macam itu dari hewan ekah itu kan. Tuh. Jadi ada persamaan antara penamaan masih nama sejak baru bayi baru lahir, bayi baru lahir. Terus ngasih nama setelah jadi haji gitu. Setelah wukuf gitu kan ganti nama melaksanakan menghajikan gitu kan karena perbedaan antara umroh dan pelaksanaan haji itu cuma di wukufnya aja. Kalau di umroh nggak ada wukuf kan. Tapi pelaksanaan itunya zaman Hudaybiyah itu kan melaksanakan umroh tapi ada kurban, ada tahalul juga sebenarnya. Ada pemotongan rambut gitu ya. Seperti waktu bayi juga kan 7 hari ada marhabaan, potong rambut, kasih nama gitu. Ekahan juga, motong kurban, hewan kurban itu sama sebenarnya.
Mungkin dicukupkan ya, sekian dulu. Mungkin kalau ada gambaran buat dilengkapi akan saya bahas itu ya. Cuma intinya melaksanakan pemotongan hewan kurban, jadi ada kriteria buat ekah, buat kiparat, seperti apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, penebusan diri Muhammad, keluarga Muhammad, penebusan buat keluarga Muhammad dan umat Muhammad, ini semua pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan bid'ah gitu, jangan sampai itu seba melaksanakan seba katanya di gunung. Padahal bisa saja kita itu, ya Allah dengan berdirinya perusahaan saya ini, semoga saya ini dengan potong kambing bisa aja itu melaksanakan itu. Jadi meniatkan untuk mengiparat biar apa rintangan segala macam dalam perusahaan ini gitu, bisa aja kan. Kalau seorang ulama, mungkin seorang kiai yang punya pondok pesantren, demi keluarga kiai itu dan jamaah atau santri-santri yang di pondok saya biar mendapatkan ilmu yang biar barokah, itu bisa aja dengan melaksanakan kiparat pemotongan hewan kurban itu, motong yang bernyawa gitu. Jadi jangan dikatakan seolah kurban cuma di hari bulan haji gitu, di luar lain dianggapnya itu buat pesugihan atau buat seba gitu. Tidak juga, karena baginda Nabi itu melaksanakan juga yang lainnya. Pernah memotong kambing buat Muhammad dan keluarga Muhammad itu satu ekor buat maksud tujuan itu. Terus buat keluarga Muhammad dan umat Muhammad itu dulu satu ekor buat maksud. Mungkin itu dicukupkan sekian dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang belum jelas, saya akan kupas lagi di channel YouTube ini untuk dilanjutkan pembahasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.